yang oleh 200 dokter ini dinyatakan mampu, itu tidak mau ikut konvensi. Seperti Pak Mahfud MD, itu tidak mau. Pak Mahfud MD mengatakan kepada saya bahwa Pak Dahlan, saya tidak mau ikut konvensi karena saya tidak pengen ketemu Pak Dahlan dalam babak penyisihan. Tapi kan kita sudah sepakat tentang demokrasi ini, dan dengan segala kelemahannya, bahwa yang disenangi akan dipilih, bukan yang mampu yang akan dipilih. Nah, sebetulnya dulu ada ide dari Pak SBY bahwa bahwa disenangi itu mampu, begitu. Artinya antara mampu dan disenangi berbeda. Nah, waktu itu Pak SBY mempunyai ide bahwa bagaimana untuk Indonesia ini bisa mengkombinasikan antara disenangi dalam pengertian populer dan mampu. Jangan sampai yang mampu ini tidak populer dan akhirnya tidak terpilih, sedangkan yang populer ini tidak mampu. Nah, tentu kita tidak memilih yang mana. Kan sebaiknya dua-duanya, mampu dan populer, begitu. Nah, inilah kewajiban partai seperti PKS untuk membuat orang-orang yang dianggap mampu itu bisa populer, karena memang kita sudah sepakat bahwa pemilihan ini langsung dan demokratis, suara seorang katakanlah tukang batu sama dengan suara seorang profesor, suara anak saya sama dengan suara Rocky Gerung, dan konsekuensinya siapa yang dapat suara terbanyak dia terpilih, meskipun itu belum tentu mampu. Nah, kewajiban kita semua saya kira untuk membuat bagaimana orang-orang yang dianggap mampu itu populer. Dan itu Pak SBY sebetulnya mempunyai ide bagaimana membuat orang-orang mampu ini populer, yaitu dengan dulu mengadakan apa itu acara-acara waktu itu konvensi. Mengadakan konvensi itu kan maksudnya karena waktu itu sebetulnya idenya kan tidak hanya konvensi. Sebelum konvensi itu Pak SBY mengadakan survei khusus terhadap 200 dokter, termasuk 10 Pimret, ya meskipun Pimret itu tidak dokter tapi dianggap mewakili kalangan intelektual. Maka 200 orang ini ditanya, siapa yang dianggap mampu memajukan Indonesia? Kenapa 200 yang ditanya? Karena kalau yang ditanya publik, nanti publik nggak bisa membedakan mana orang mampu dan tidak mampu, karena publik kan taunya dari media massa. Sedangkan 200 dokter dan ditambah pemimpin redaksi, itu kan mereka bisa mengamati lebih dekat kapasitas berpikir, kapasitas pekerja, kemudian juga track record mereka tahu. Sehingga 200 orang ini ditanya, siapa yang mampu memajukan Indonesia meskipun tidak populer, meskipun belum tentu terpilih, tapi mampu. Nah, kemudian terpilihlah 10 orang, dan rencananya 10 orang inilah yang akan dimajukan dalam konvensi, sehingga tujuan konvensi itu sebetulnya supaya mereka yang tidak populer tapi mampu ini menjadi populer. Selama masa konvensi itu kan terjadi publikasi-publikasi, kemudian mereka populer, kemudian yang akan terpilih nanti adalah yang mampu karena dia sudah populer selama konvensi. Memang kemudian menurut penilaian saya, mungkin saya salah, konvensi itu tidak seperti yang dimaksudkan semula. Pertama karena beberapa orang di antara yang oleh 200 dokter ini dinyatakan mampu, itu tidak mau ikut konvensi. Seperti Pak Mahfud MD, itu tidak mau. Pak Mahfud MD mengatakan kepada saya
bahwa Pak Dahlan saya tidak mau ikut konvensi karena saya tidak pengen ketemu Pak Dahlan dalam babak penyisihan. Istilahnya begitu. Babak penyisihan itu saya dan Pak Mahfud nanti pasti gugur salah satu. Pak Mahfud maunya saya jangan gugur, Pak Mahfud juga jangan gugur. Begitu. Sehingga nanti ketemu di semifinal atau di grand final gitu. Jangan di babak penyisihan sudah ketemu. Nah, karena waktu itu Pak Mahfud hampir pasti akan dicalonkan oleh PKB. Daripada ikut konvensi kan mendingan akan ikut PKB, mendingan ikut PKB karena sudah hampir pasti waktu itu PKB. Sementara Pak Mahfud bilang biarlah Pak Dahlan yang memenangi Demokrat begitu. Nah, tetap ya, dan itu tidak hanya Pak Mahfud, ada beberapa orang lagi yang ternyata tidak mau ikut konvensi. Akhirnya Partai Demokrat merekrut orang-orang yang di luar itu untuk ikut konvensi. Maka terjadilah apa yang harus terjadi yang tidak seperti yang diharapkan semula. Yang kedua, di tengah-tengah konvensi, saya membicarakan dengan beberapa teman bagaimana agar konvensi ini seru gitu, yaitu pakai sistem gugur. Jadi misalnya bulan ini dari 10 orang itu siapa yang harus gugur, begitu kan berdasarkan riset. Kemudian bulan depan siapa lagi yang gugur. Jadi akan seru gitu, masyarakat akan mengikuti sehingga orang-orang ini akan menjadi karena ada sistem gugur, sehingga nanti bulan depan siapa gugur, bulan depan siapa gugur, bulan depan siapa gugur. Dalam waktu 6 bulan atau 8 bulan tinggal 3 calon, tinggal 3 peserta konvensi. Itu debatnya lebih intensif. Nah, dengan demikian maka akan tujuan tadi mempopulerkan orang mampu tapi tidak populer itu tercapai. Sehingga menurut pandangan saya konvensi Demokrat itu ada dua yang tidak seperti yang diinginkan awal. Pertama karena beberapa tokoh yang terpilih itu tidak mau ikut. Yang kedua tidak ada sistem di dalam konvensi itu yang membuat piramid begitu, yang menuju klimaks. Ini tidak ada klimaks. Sehingga sesuatu yang tidak ada klimaks kan tidak menarik begitu. Apa aja kan kalau menuju klimaks itu kan menarik. Nah, menurut sebetulnya untuk Indonesia saya tidak mau berkaca kepada Amerika bukan karena tidak mau Barat, tetapi memang kita beda tapi kita sudah ikut demokrasi, konsekuensinya adalah itu tadi yang populer lah yang akan terpilih dan kita punya misi bersama bagaimana yang terpilih yang akan datang adalah yang populer tapi mampu atau yang mampu tapi juga populer. Dan tugas kewajiban kita bersama, terutama PKS yang mungkin merasa mempunyai orang-orang yang mampu, tapi juga harus menyadari bahwa orang-orang PKS yang mampu ini tidak populer, begitu. Nah, ini harus mencari cara bagaimana agar yang mampu ini menjadi populer. Terima kasih.